Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor, bagian yang ketiga, khususnya tentang kalor. Nah, tentu pembelajaran ini akan kamu terima saat ini yang sedang berada di kelas 11 SMA. Dan jangan lupa di akhir dari pembelajaran ini kamu akan mendapatkan latihan soal-soal tentu yang membutuhkan analisa dan juga logika. Oke adik-adik, kita coba mulai bagian yang pertama yaitu kalor ya. Nah, tentu pengertian kalor ini sudah pernah kamu pelajari di SMP ya. Ingat kalor itu sama dengan panas. Tentu yang dimaksud dengan kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Tentu ketika kedua benda itu saling bersentuhan. Jadi prinsip daripada perpindahan kalor itu sama dengan prinsip daripada perpindahan air. Tentu air pindah dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, satuan daripada kalor itu bisa dinyatakan dalam satuan joule. Nah, joule ini adalah satuan internasional dari suhu, tapi bisa juga dinyatakan dalam satuan kalori, ya, disingkat dengan kal. Di mana hubungan dari kedua besaran ini, bahwa satu kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Nah, inilah secara sederhana pengertian daripada kalor. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa pengaruh kalor terhadap suatu zat? Ya, apa yang terjadi ketika suatu benda atau suatu zat menerima atau melepas kalor? Tentu ada dua kemungkinan, ya. Jadi ketika suatu benda menerima atau melepas kalor, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, suhunya yang berubah. Tentu kalau suhunya berubah, wujudnya tetap. Perubahan suhu ini bisa naik, bisa turun. Kemudian yang kedua, bisa juga wujudnya yang berubah. Tentu kalau wujudnya berubah, suhunya tetap. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan ketika benda itu menerima atau melepas kalor, suhunya dan wujudnya berubah sekaligus. Tentu dia di sini akan melewati fase-fase yang tertentu. Nanti kita lihat di bentuk grafiknya. Jadi misalkan di sini perhatikan adik-adik, kalau misalkan air panas kita campur dengan es batu. Tentu yang panas dicampur dengan yang dingin. Nah, setelah bercampur ini tentu akan menghasilkan air yang hangat, ya. Itu dia pengertian daripada pengaruh kalor. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, sekarang seberapa besar kalori yang diserap atau dilepas oleh suatu zat? Jadi ketika suatu zat itu menyerap atau melepas kalor, tentu untuk mengubah suhu, ya, untuk mengubah suhu, kalor yang diperlukan itu adalah M kali C delta T. Tentu dalam hal ini C-nya itu menyatakan kalor jenisnya. Nah, kalor jenis ini tergantung jenis benda itu yang diubah suhunya. Bisa misalkan dari cair, ya, air atau uap. Jadi ini bisa kalor jenis itu air, bisa juga uap, ya, bisa juga es. Nah, nanti tergantung jenis bendanya. Nah, lebih sederhana ini bisa kita lihat dalam bentuk segitiga seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa C kalor jenis, berarti Q per M delta T. Jadi dalam hal ini masing-masing besaran ini harus kamu pahami adik-adik ya. Jadi ingat di sini Q-nya itu menyatakan kalor, M-nya massa, C-nya kalor jenis. Jadi kalor jenis di sini satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Ini sama aja dengan joule per kilogram Kelvin. Jadi dalam hal ini perhatikan perubahan suhu 1 derajat Celcius dengan 1 Kelvin itu membutuhkan kalori yang sama, ya. Kemudian delta T perhatikan juga di sini bahwa perubahan suhu delta T tentu akhir dikurang dengan awal. Nah, tentu akhirnya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar.
Nah, tentu kalau akhir lebih besar dari awal berarti delta T-nya positif. Sebaliknya, kalau akhir lebih kecil dari awal berarti delta T-nya negatif, ya. Nah, itu dia persamaan untuk mengubah suhu daripada suatu zat. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ada yang sebut namanya kalor jenis, ya, dan kapasitas kalor. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis itu adalah kalori yang diperlukan untuk mengubah atau menaikkan atau menurunkan setiap 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius, ya. Jadi secara matematik kalor jenis itu adalah Q per M delta T. Ya, tentu satuannya itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang kedua kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau C besar ini menyatakan kemampuan dari suatu zat untuk menyerap atau melepas ketika suhunya diubah setiap 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah, ya. Maka secara matematis bahwa kapasitas kalor itu adalah Q per delta T. Ingat di sini adik-adik bahwa delta T itu bisa negatif bisa positif. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kapasitas kalor dengan kalor jenis, bahwa C besar itu adalah M kali C. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Kita lihat dari sini tadi, bahwa C itu adalah Q, berarti M kali C delta T, dibagi dengan delta T. Delta T-nya kita coret, maka kita dapatkanlah di sini bahwa kapasitas kalor M kali dengan C. Tentu kapasitas kalor itu satuannya adalah Joule per derajat Celcius atau boleh juga Joule per Kelvin. Nah, ini juga bisa Joule per kilogram Kelvin. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, yang berikut bagaimana dengan mengubah wujud. Nah, perubahan wujud ini dia memerlukan kalor yang namanya kalor laten. Jadi kalor laten itu adalah kalori yang diperlukan atau yang diserap maupun yang dilepas untuk mengubah wujud daripada suatu zat. Nah, satuan daripada kalor laten itu adalah Joule per kilogram. Nah, tentu secara umum kalor laten ini terbagi dua. Ada yang sebut namanya kalor lebur yang nilainya sama dengan kalor beku. Kemudian ada yang namanya kalor uap yang satu besarnya sama dengan kalor embun. Jadi dalam hal ini dari uap ke embun itu memerlukan kalor yang sama dengan dari embun ke uap, ya. Jadi dari uap dengan embun ini dia memerlukan yang sama. Sama juga dengan yang lebur ke uap beku atau sebaliknya. Nah, jadi secara matematis kita dapatkan bahwa kalor lebur Q sama dengan M kali L. Misalkan kita melebur es, berarti kalor leburnya kalor lebur es. Kalau kalor uap, misalkan dari air ke uap, berarti ini kalornya itu adalah kalor uap air, ya. Nah, itu dia yang disebut namanya kalor laten. Nah, untuk masing-masing perubahan wujud ini ada yang sebut namanya kalor lebur, kalor beku, ya, kalor lebur, kalor beku, kalor uap dan kalor embun sesuai dengan perubahannya. Nah, masing-masing kalor ini ada yang sebut namanya titiknya, ya, titik lebur, titik beku, titik didih dan titik embun. Nah, jadi kalau dibilang kalor lebur itu berarti kalori yang diperlukan atau yang dilepas. Untuk apa? Untuk mengubah dari cair, dari padat ke cair. Nah, titik dari padat ke cair itu yang disebut namanya titik leburnya, ya. Begitu juga dengan besaran yang lain, misalkan titik embun, berarti kalori yang diperlukan untuk mengubah dari gas menjadi titik embunnya. Titik embunnya itu berarti menjadi cair, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan masing-masing titik untuk perubahan wujud ini. Nah, tentu kamu sudah mempelajari juga bahwa benda itu dibagi atas 3 bagian besar, ya. Ada yang sebut namanya padat, cair, dan gas. Nah,
apa yang terjadi atau apa pengaruh dari suatu zat ketika dia menerima atau melepas kalor. Jadi kalau adik-adik perhatikan di sini ya, dari padat ke cair itu namanya mencair atau melebur. Dari cair ke padat itu namanya membeku. Ingat tadi bahwa titik lebur sama dengan titik beku. Begitu juga dari padat ke gas berarti dia menyublim, sebaliknya dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Nah, mengkristal ini sama juga dengan istilah lain mendeposisi ya, mendeposisi. Nah, kemudian dari cair ke gas berarti dia menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu namanya mengembun. Ingat, titik uap dan titik embun itu sama, titik sublim dan titik kristal itu sama ya. Nah, itulah pengaruh kalor untuk mengubah wujud dari suatu zat. Nah, tentu ketika suatu zat itu berubah wujudnya, ada yang melepas dan juga ada yang memerlukan. Jadi dari grafik tadi kita lihat yang melepas kalor itu adalah membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Ya, tentu adik-adik tahu kalau membeku itu berarti dari cair ke padat, mengembun berarti dari uap atau dari gas ke cair, mengkristal dari gas ke padat. Ya, ini yang disebut namanya perubahan wujud ketika dia melepas kalor. Sebaliknya, ketika dia mencair, menguap dan menyublim, ini dia memerlukan ya, menyerap kalor. Nah, tentu kamu sudah tahu tadi mencair itu apa? Tentu dari cair ke dari padat ke cair ya. Jadi perhatikan di sini bahwa kalor yang diperlukan itu untuk perubahan masing-masing dia memerlukan kalor yang sama. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari sini bagaimana bentuk grafik dari perubahan wujud dari suatu zat cair atau air. Nah, perhatikan di sini adik-adik bahwa grafik dari A ke B itu adalah wujud S ya. Jadi ini S, ini juga S. Nah, ingat grafik B ke C itu adalah grafik melebur, berarti dari S ke air. Nah, proses dari B ke C itulah yang disebut namanya proses melebur. Nah, titik lebur dan titik beku itu tadi sama, yaitu terjadi pada suhu 0 derajat Celcius ya. Ini dia bentuk grafiknya. Kemudian untuk grafik perubahan wujud dari air ke uap. Ingat tadi bahwa grafik C ke D ini adalah air, ini adalah air. Jadi wujudnya adalah air. Ya, suhunya yang berubah. Kemudian dari D ke E ini terjadi perubahan wujud, yaitu dari air ke uap. Nah, titik didih atau titik uap air itu sama dengan titik embun air, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi titik uap sama dengan titik embunnya, yaitu suhu 100. Oke. Nah, itu dia mengenai bentuk grafiknya. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan nanti di sini, kalau ditanya berapa kalori yang diperlukan untuk perubahan ya S ya. Jadi perhatikan ini suhu minus derajat Celcius, berarti ini S, yang ini juga S. Nah, berarti wujudnya sama, yaitu sama-sama S, tapi terjadi perubahan suhu. Dari S ke air berarti ini dilebur. Ini suhunya berubah, berarti wujudnya sama-sama air. Nah, dari air ke uap berarti di sini perubahan wujud, dan uap ini uap berarti di sini perubahan suhu. Nah, jadi nanti kalau ditanya berapa kalor total yang diperlukan, berarti di sini adik-adik perhatikan ada 5 kali perubahan ya, ada 5 kali perubahan fasenya, yaitu Q1 sampai Q5. Jadi nanti masing-masing besaran ini tergantung jenisnya. Jadi misalkan Q1 itu perubahan suhu. Suhu apa yang diubah? Itu suhu S. Nah, begitu juga Q3. Ini suhunya berubah tapi wujudnya sama, yaitu sama-sama air, berarti kalor jenis air. Begitu juga Q5. Q5 ini wujudnya sama,
yaitu sama-sama uap, berarti kalor uap. Sebaliknya kalau kita lihat dari es ke air, berarti ini esnya dilebur, berarti ini kalor lebur es. Kemudian perhatikan di sini Q4, berarti dari air ke uap, berarti ini kalor uap air, ya. Sehingga dari sini kalau ditanya berapa Q totalnya, kamu tinggal jumlahkan Q1 sampai dengan Q5. Nah, ini nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Yang berikut kita lihat di sini ada yang sebut namanya azas black. Apa itu azas black? Tentu kamu sudah pernah dengar ini di SMP juga. Nah, azas black itu berbunyi bahwa kalori yang diterima, ya, diterima ini sama dengan diserap, itu sama dengan kalori yang dilepas, ya, dilepas itu sama dengan dibuang, ya. Jadi untuk zat yang sama, tentu kalori yang diserap sama dengan kalori yang dilepas. Jadi secara matematik kita dapatkan bahwa Q lepas itu sama dengan Q terima atau Q yang diserap. Ingat, yang melepas tentu di sini yang memiliki suhu lebih tinggi, sementara yang menerima tentu di sini adalah suhunya yang lebih rendah, ya. Jadi yang rendah suhunya menerima dan yang tinggi melepas. Oke adik-adik, tentu supaya kamu lebih memahami materi dari kalori ini, kita lihat contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. 500 gram es suhu minus 10 hendak dicairkan hingga menjadi suhu 5 derajat Celcius. Kalor jenis es diketahui, kalor lebur es, dan kalor jenis air juga diketahui. Nah, yang ditanya, berapa kalori yang dibutuhkan? Tentu dalam hal ini data-data sudah kita coba dapatkan, ya, masing-masing. Nah, tentu yang diubah suhunya itu adalah dari es min 10. Jadi kalau kita coba gambarkan bentuk grafiknya, kurang lebih seperti ini. Jadi minus 10 derajat Celcius, es diubah menjadi es suhu 0. Nah, es berubah menjadi air suhu juga 0. Dan air tetap air suhunya 5 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kalau adik-adik perhatikan ada 3 kali perubahan fasenya, ya. Jadi Q1, Q2, dan Q3. Nah, jadi dalam hal ini Q1 berarti yang diubah suhunya adalah es. Makanya di sini kalor jenis es. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing masanya 500, kalor jenisnya setengah, dan perubahan suhunya tentu akhir kurang awal. Berarti 0 dikurang min 10 berarti jadi 10. Kita dapatkan kalornya 2500 kalori. Nah, kemudian proses yang kedua, yaitu dari es menjadi air, berarti esnya dilebur. Berarti wujudnya yang berubah, berarti di sini kalor lebur es. Nah, tentu data diketahui, kita dapatkanlah kalornya 40.000 kalori. Nah, yang berikut, dari air berubah menjadi air, tapi suhunya berubah, yaitu dari 0 ke 5. Berarti dalam hal ini kalor jenisnya adalah kalor jenis air, sehingga kita dapatkanlah kalori yang dibutuhkan itu 2500 kalori. Nah, sehingga kalau ditanya berapa Q totalnya, tentu Q totalnya itu adalah kita jumlahkan Q1 sampai Q3. Maka kita dapatkan hasilnya itu 45.000 kalori. Nah, ini biasanya disederhanakan ke dalam kilokalori. Ingat, kilo itu 1000. Berarti kalau ini kita bagi 1000 menjadi 45 kilokalori. Oke, gampang adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Air dengan massa 100 gram, suhunya 20, berada dalam wadah yang massa jenisnya, ya, wadahnya itu massa jenis kalor jenisnya 0,2 dan massanya 200. Kemudian ke dalam wadah ini dituangkan air panas, suhunya 90 sebanyak 800 gram. Nah, kalau jenis air 1 yang ditanya berapa suhu akhir campuran. Ingat tadi adik-adik, yang suhu tinggi 90 melepas sehingga dia nanti turun, sementara yang suhu rendah. Jadi di sini yang rendah itu ada 2, yaitu air yang berada dalam wadah. Nah, tentu ini akan menyerap, ya, sehingga suhunya dia naik. Maka dalam hal ini
Ingat suhu campuran ini ya, suhu campuran tentu lebih besar dari 20 derajat Celcius dan lebih kecil dari 90 derajat Celcius. Sehingga nanti di sini delta T-nya ini berapa? Berarti akhir kurang awal. Berarti T-20 ya, T-20. Sementara delta T-nya ini yang tinggi kurang yang rendah. Berarti 90 dikurang T. Nah, itu dia yang ini. Sehingga dari sini, kalau kita perhatikan, kalau misalkan ini yang melepas itu adalah Q1, yang menerima adalah Q2 dan Q3, maka kita tinggal masukkan ke persamaan daripada azas Black tadi, ya, azas Black, bahwa kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas. Yang melepas itu adalah Q1, yang menerima tadi adalah Q2 dan Q3. Jadi karena di sini sudah diketahui masing-masing kalori jenisnya, masanya dan perubahan suhunya, maka kalau ini kita masukkan masing-masing, kita dapatkanlah akhir dari campuran itu suhunya 79,57 derajat Celcius, atau kalaupun ini kita bulatkan, suhu akhirnya itu menjadi 80 derajat Celcius ya. Ini suhu akhir daripada campurannya. Oke? Gampang adik-adik ya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Besi masanya 3 kilo, suhunya dinaikkan atau dipanaskan dari 20 ke 120. Berarti di sini perubahan suhunya akhir dikurang awal, berarti ini adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanya, jika kalori yang diserap besi itu adalah 135 kilojoule. Nah, kilojoule itu berarti 1000, berarti menjadi 135.000 joule. Nah, yang ditanya adalah kapasitas kalor C besar dan kalor jenis C kecil. Tentu konsepnya tadi ada udah pahami. Yang disebut namanya kapasitas kalor berarti kalor untuk mengubah suhu. Suhunya berapa yang diubah? 100 derajat Celcius. Langsung aja berarti Q per delta T. Berarti di delta T-nya 100, kita dapatkanlah kalor jenisnya 1350 joule per derajat Celcius, atau ini sama dengan 1350 joule per Kelvin ya, per Kelvin sama aja. Nah, kemudian kalor jenisnya berarti C kecil sama dengan C besar per M. Tadi kita udah dapatkan bahwa hubungannya C besar itu adalah M kali C kecil. Nah, tentu karena di sini masanya 3 kilo, kita dapatkanlah kalor jenisnya 450 joule per kilogram derajat Celcius, atau boleh juga ini 450 joule per kilogram Kelvin. Oke. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau kamu kurang memahami tentang kalori ini, adik-adik bisa menanyakan di kolom komentar ya. Nah, untuk kelanjutan dari materi ini tunggu dan nantikan di video Mr. Bin selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu di materi lanjutan. Thank you.